Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, marilah kita membahas bab pertama di semester 2 ini, yaitu membahas pemagnetan dan pemanfaatannya. Nah, sebelumnya sudah pada tahu magnet itu apa ya? Pernah lihat magnet ya? Nah, kalau yang belum bisa dilihat ini contoh magnet. Atau ada juga yang di dalam sound system atau speaker itu warnanya hitam, nah, itu juga termasuk magnet. Nah, ini beberapa contoh magnet berdasarkan bentuknya. Nanti juga akan kita bahas lagi. Oke, lanjut ya, memulai pembahasan pertama. Nah, ini. Apakah kamu tahu kalau bumi itu bersifat magnet? Iya, pada tahun 1600 dalam bukunya The Magnet, bukunya judulnya The Magnet, ilmuwan William Gilbert mencetuskan teori yang menjelaskan bahwa bumi memiliki medan magnet. Nah, kalau seperti itu berarti bumi juga termasuk magnet ya, magnet raksasa ya, sebutannya juga magnet raksasa. Nah, medan magnet ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, nanti akan kita bahas manfaatnya dan kita akan membahas medan magnet bumi letaknya bagaimana, kayak gitu ya. Nah, kita akan membahas dulu untuk pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemanfaatan medan magnet dapat dimanfaatkan pada migrasi hewan. Nah, setiap wilayah itu kan mengalami perubahan musim ya. Nah, perubahan musim tersebut berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Salah satunya yaitu hewan. Nah, beberapa hewan akan melakukan migrasi atau pindah tempat pada musim tertentu untuk mempertahankan kehidupannya. Biasanya hewan-hewan yang bermigrasi itu untuk menyesuaikan, untuk memilih gitu ya wilayah yang cocok suhunya, kemudian sumber makanannya, kayak gitu. Dia akan bermigrasi. Nah, ketika bermigrasi, mereka kalau misalnya musimnya sudah ganti lagi, mereka akan kemungkinan mereka akan pindah lagi ke daerah asalnya, itu balik lagi ke daerah asalnya. Nah, bagaimana mereka bisa balik lagi sedangkan mereka udah bermigrasi kayak gitu ya, udah bermigrasi, udah melewati jalanan mungkin jauh banget kayak gitu ya. Nah, untuk gimana caranya mereka bisa balik lagi dan tidak tersesat, padahal mereka tidak memiliki GPS, tidak punya Google Map kayak kita gitu ya. Nah, mereka ternyata menggunakan bantuan medan magnet. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, migrasi burung. Nah, beberapa burung, contohnya ada burung elang, burung layang-layang, mereka melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Nah, burung tersebut akan menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi, sehingga mereka tidak akan tersesat kalau misalnya mau balik lagi, begitu. Kemudian migrasi ikan salmon. Ikan salmon dia akan melakukan migrasi untuk berkembang biak. Nah, kemudian ikan salmon dia itu mampu kembali ke aliran atau ke sungai yang tempat awal mereka menetas, tempat lahir mereka berarti ya, mereka menetas dan tumbuh. Nah, mereka bisa balik lagi ke sana. Kayak gitu. Nah, ikan salmon bagaimana cara mendeteksinya? Biar bisa balik lagi, mereka itu dapat mendeteksi medan magnet pada sungai yang dilewati kayak gitu. Berarti dia dengan bantuan medan magnet dia dapat mendeteksi sungai-sungai yang pernah dilewati sehingga tidak akan tersesat. Lanjut. Selanjutnya yaitu migrasi penyu. Nah, penyu, kalau tadi beberapa hewan itu kan pada bermigrasi secara berkelompok ya, beda dengan penyu. Penyu itu bermigrasi sendirian gitu. Nah, penyu itu akan bergerak mengikuti jalur medan magnet. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanannya. Kemudian lobster duri khususnya. Itu lobster duri
akan merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang mereka lakukan. Oke, mohon maaf. Selanjutnya yaitu magnet dalam tubuh bakteri. Khususnya di sini adalah bakteri Magnetotektik Bacteria. Nah, bakteri ini mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Nah, beberapa bakteri tersebut juga memiliki flagela. Flagela ini ya. Ini alat gerak si bakteri tersebut. Gitu. Nah, di dalam tubuh bakteri MTB ini, Magnetotektik Bacteria ini, terdapat organel yang namanya adalah magnetosom. Nah, ini magnetosom. Nah, magnetosom ini tersusun atas senyawa magnetit atau greigit yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet buatan manusia. Nah, kalau kamu pernah melihat atau pernah memegang magnet yang buatan manusia itu, dia kan bisa menarik paku kayak gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa magnetosom pada bakteri ini itu sifat kemagnetannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet buatan manusia. Wow. Nah, kemudian sampai saat ini magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti. Itu bahkan diklaim dapat bermanfaat dalam bidang kesehatan, tapi masih diteliti ya. Oke, selanjutnya pembahasan kedua mengenai konsep gaya magnet. Konsep gaya magnet. Nah, magnet dapat terbuat dari logam seperti besi, baja, kayak gitu. Nah, kemudian magnet memiliki berbagai bentuk sesuai bentuknya, dinamakan sesuai bentuknya. Nah, ini ada beberapa contoh magnet berdasarkan bentuknya. Ada magnet batang, kemudian magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam atau magnet U, kemudian ada magnet lingkaran. Nah, setiap magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara dan kutub selatan ya, atau kalau bahasa Inggris berarti N dan S, North dan South, kayak gitu ya, jangan bingung. Nah, kutub-kutub ini akan selalu ada walaupun magnet dipotong jadi potongan magnet kecil-kecil. Itu nanti tetap ada kutubnya, kayak gitu. Kemudian, sifat-sifat magnet bagaimana kalau misalnya dia didekatkan dengan magnet yang kutubnya sama. Nah, ketika kutub magnet yang sama didekatkan, nah ini ya, kita perhatikan di sini. Ketika ada dua buah magnet didekatkan, nah kutub samanya didekatkan, kutub yang sama didekatkan, maka dia nanti akan tolak-menolak. Nah ini. Kutub utara didekatkan dengan kutub utara, dia akan tolak-menolak. Ini juga. Kutub selatan magnet didekatkan dengan kutub selatan magnet lain, maka akan tolak-menolak. Kemudian, kutub selatan magnet didekatkan dengan kutub utara magnet lain, maka akan terjadi tarik-menarik. Kemudian ini juga sama, kutub utara magnet didekatkan dengan kutub selatan magnet lain, akan tarik-menarik. Gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya, konsep gaya magnet mengenai sifat magnet bahan. Nah, sifat magnet bahan berdasarkan sifat interaksinya. Sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ingat-ingat ya, ferro, para, dia. Nah, untuk yang benda ferromagnetik itu merupakan benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya apa? Contohnya besi, baja, kobalt, nikel. Kemudian kalau kelompok benda paramagnetik itu apa? Merupakan benda yang ditarik lemah oleh magnet, dapat ditarik oleh magnet tapi lemah ya. Nah, contohnya apa? Contohnya magnesium, molybdenum, dan litium. Kemudian benda kelompok diamagnetik, nah, itu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Contohnya perak, emas, tembaga, dan besi. Oke, lanjut. Kemudian cara membuat magnet. Nah, yang pertama dengan cara kita bahas cara membuat magnet. Kita dapat membuat magnet dengan berbagai cara, yaitu bisa dari besi atau baja gitu ya. Nah, caranya gimana?
dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara digosok. Kita bahas dulu dengan cara digosok. Membuat magnet dengan cara digosok. Nah, ini besi atau baja dapat dijadikan magnet dengan cara menggosok. Nah, besinya tersebut digosok dengan magnet. Tapi cara menggosoknya itu searah. Searah, set, kayak gitu ya. Searah dan yang digunakan untuk menggosok, magnet yang digunakan untuk menggosok itu kalau misalnya seperti gambar di sini, berarti kutub selatannya yang digunakan untuk menggosok ya berarti ya udah kutub selatan terus kayak gitu, jangan dibolak-balik gitu. Tapi kalau mau utara ya utara terus kayak gitu. Kemudian menggosoknya searah, set kayak gitu. Nah, aturannya gimana dengan cara digosok ini? Nih, perhatikan ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Nah, kalau di sini ini membuat magnet dengan cara digosok, ini ya yang digunakan untuk menggosok adalah kutub utara dari sini. Set. Maaf, kutub selatan, maaf. Kutub selatan dari sini, set, kayak gitu. Kemudian set. Nah, berarti kan ini ujung batang besi yang pertama kali digosok ya. Dia akan memiliki kutub yang sama dengan magnet yang menggosoknya. Nah, yang menggosoknya adalah kutub selatan. Berarti ini ujung besi X dia akan menjadi kutub selatan, sedangkan ujung besi Y akan menjadi kutub utara. Seperti itu. Oke, selanjutnya cara membuat magnet dengan cara induksi. Nah, dengan cara induksi maksudnya gimana? Dengan cara mendekatkannya dengan magnet lain selama beberapa waktu. Mendekatkan dengan magnet selama beberapa waktu. Seperti gambar di sini. Aturannya gimana? Aturannya ujung besi atau baja, ujung ya ini ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet. Berarti ini. Ini kan magnetnya. Ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Nah, ini kutub magnet penginduksinya. Nah, dia akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Kutub magnet penginduksinya ini kutub apa? Kutub selatan. Sehingga ujung besi B dia jadi kutub utara karena berlawanannya ini ya. Nah, kalau ujung besi B menjadi kutub utara, maka ujung besi A menjadi kutub selatan. Seperti itu. Lanjut. Kemudian cara membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Dengan cara elektromagnet. Ini ya, gambarnya seperti ini. Wait. Saya geser ya. Sebentar. Oke. Nah ini. Cara membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Seperti ini. Nah. Ini dengan cara elektromagnet maksudnya apa? Yaitu dengan melilitkan besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus listrik DC. Yang dialiri arus listrik searah. Nah ini ada batang besi dialiri arus listrik searah. Nah, kenapa pakainya kok arus DC? Karena arus DC dapat menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. Nah, aturannya gimana? Aturannya, kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan kawat penghantar. Oke. Nah, ini jika arah penjelasannya ya, jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A besi atau baja tersebut akan menjadi kutub utara. Dan ujung B jadi kutub selatan. Sebaliknya, jika arah arus searah dengan arah jarum jam, maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. Nah, perhatikan gambar di sini. Nah, ini dia arah arusnya searah jarum jam atau berlawanan. Searah ya, searah dengan jarum jam. Maka ujung A besi jadi kutub selatan dan ujung B besi jadi kutub utara. Atau bisa menggunakan
kaidah genggaman tangan kanan. Caranya gimana? Caranya ini keempat jari kita menunjukkan arah arusnya. Menunjukkan arah arusnya. Berarti kan ini dia set kayak gitu ya. Kita perhatikan panahnya, kemudian arahnya, arah arusnya set kayak gitu kan ke sana. Nah, berarti kalau yang ditunjuk oleh ibu jari berarti dia utara. Nah, gitu. Misal ya, saya ini misalnya seperti ini. Arah arusnya ke sana, misal set kayak gitu ya. Nah, berarti yang di sini adalah jadi kutub utara, yang pokoknya yang jempol ini yang diarahin oleh jempol tangan kanan, jadi kutub utara yang diarahin ini sini sebelahnya ujung satunya jadi kutub selatan. Itu kalau pakai kaidah tangan kanan. Nah, kalau pakai arah jarum jam juga bisa. Nah, ini kan arah arusnya searah dengan arah jarum jam. Maka ini jadi kutub, ujung B jadi kutub utara, sedangkan ujung A jadi kutub selatan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.